banyak salah mengerti, seakan-akan tidak tegak lurus, pecat. Tidak disiplin, pecat. Tidak apa dengan Mega, pecat. Sama sekali 180 derajat berbalik. Sudah komitmen, sama-sama kita pilih Ganjar. Siapa yang melanggar komitmen ini keluar. Ini tidak hanya terjadi pada saat waktu Murdayapo beralih dia ke SBY. Pecat Murdayapo. Kurang apa kaya rayanya itu? Kurang apa itunya? Pecat Arifin Panegoro. Dia di Kongres tidak melakukan semua komitmen yang dilakukan di Kongres 2005 di Bali. Pecat. Jadi bukannya edik apa nafsu pecat Mega ini kalau tidak setuju dengan enggak ada itu. Kasihan dia difitnah begitu gitu loh. Karena Jokowi itu 23 April di Batu Tulis. Sehari sebelum Idul Fitri dia datang saksi di Batu Tulis Ganjar Mahfud. Dia ikut teken. Terus dia ingkari itu. Salah nggak dia, berdosa apa enggak? Dari situ terbang, diajak lagi Ganjar, menunjukkan kekompakannya sama Ganjar. Terbang lagi satu pesawat ke Solo, Idul Fitri besok pagi. Ya kan? Ini mau ditiadakan begitu. Kesan yang indah ini. Kemudian apa Megawati Megawati ini dia yang membalelo. Jadi kasihan tuh pemahaman rakyat itu, dia yang mengkhianati, dia yang berbohong, dia yang ini begitu ditindak dia dianggap sadis, dianggap tidak berkemanusiaan, dianggap ini diputar balik. Dalam kerangka itulah badai-badai begitu. Aku melihat kemarin itu melihat Mega itu betul-betul kekeh tegas, nggak dalam suasana yang ya dia rasakan lah. Dan juga aku tidak habis-habisnya mengatakan penderitaan, tidak ada ketua umum di Republik ini semenderita dia. Apa penderitanya? Kantornya diserbu, diobrak-abrik, pindah ke Jatipadang kantor Republika itu. Sarwan Hamid kirim 5 truk tentara angkut semua itu filing kabinet. Diusir dia dari situ. Di mana ada ketua partai mengalami itu? Gitu loh. Tidak ada yang mengalami, kekeh dia, tegah. Gitu loh. Kemudian seakan-akan nanti dia jadi akan ketua umum seumur hidup. Kemudian keadaan itu menciptakan dia untuk jadi bertahan. Gitu loh. Nah, yang kutangkap begitu. Itu apanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Hai teman-teman, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Bapak Jokowi sudah tidak di tubuh PDIP lagi. Sebenarnya apa yang melatar belakangi hal itu bisa terjadi? Sebenarnya Pak Jokowi ini adalah salah satu kader terbaik dari PDIP. Ya, di mana beliau diusung dari Solo menjadi wali kota Solo, ke Jakarta menjadi gubernur, dan menjadi presiden sampai 2 kali periode. Pak Jokowi adalah salah satu politisi yang ulung dan karirnya melampaui karir orang lain. Ya, begitu hebatnya Pak Jokowi ini. Pak Jokowi berhasil membangun bangsa ini, meletakkan pembangunan secara merata. Pak Jokowi begitu dicintai oleh masyarakat Indonesia. Rakyat mencintai Pak Jokowi ini sampai 80% ya, karena sifat Pak Jokowi yang humble ya, sehingga di saat Pak Jokowi ini menjadi presiden, terjadilah kemesraan antara Pak Jokowi dengan PDIP. Dan di ujung pemerintahannya pada periode kedua, dipersiapkanlah penggantinya sebagai penerus dari program-program Pak Jokowi ini dari PDIP. Dan akhirnya terpilihlah Pak Ganjar dan Pak Mahfud ya sebagai presiden, sebagai capres dan cawapres. Dan itu ditandatangani oleh ketua partai PDIP bersama dengan kader dan termasuk Pak Jokowi pada waktu itu, menurut cerita Pak Panda tadi ya. Dan Pak Jokowi ikut mengkampanyekan waktu itu, sebagaimana yang telah kita lihat di media elektronik, mengatakan bahwa pilih yang rambutnya putih.
Dan ternyata Pak Jokowi ini membelot ya, kita nggak tahu. Kok tiba-tiba membelot mendukung Pak Prabowo sampai memberikan anaknya menjadi wakil Pak Prabowo ya. Ya harusnya nggak seperti itu ya. Apa yang kita setujui di dalam partai ya kita ikutin terus ya. Tapi entah kenapa bisa sampai terjadi demikian. Ya boleh saja berbeda pendapat ya, tapi demokrasi yang benar. Kalau seandainya Pak Jokowi waktu itu datang kepada ketua partai dan kepada para kader, menyampaikan isi hatinya bahwa Pak Jokowi sudah tidak sejalan lagi dengan partai, dia punya pilihan sendiri, mungkin itu jauh lebih baik ya. Lebih elegan rasanya dan mungkin lebih terhormat lah. Ya, tapi hal itu tidak dilakukan oleh Pak Jokowi. Terus aja mendukung Pak Prabowo sampai Pak Prabowo menang dalam Pilpres mengalahkan jagoan daripada PDIP ini. Nah, dari semenjak itulah membelotnya Pak Jokowi itu tidak mendukung lagi apa yang disetujui di partai. Itulah awalnya terjadi prahara di antara PDIP dengan Pak Jokowi. Sehingga membuat hati para kader dan ketua PDIP terluka dan meradang. Ya, merasa dikhianati. Nah, kenapa hal itu terjadi saya juga tidak tahu. Tapi sebenarnya boleh-boleh saja kalau seandainya dengan legowo waktu itu dengan kesatriaan sebagai seorang presiden datang dengan rendah hati memberikan surat pernyataan mengundurkan diri dari partai, mungkin itu jauh lebih baik dan lebih terhormat. Dan saya rasa juga Ibu Megawati dan partai PDIP akan menghormati hal itu karena masing-masing punya pilihannya sendiri. Tetapi hal itu tidak terjadi. Pak Jokowi membiarkan dirinya menjadi anggota tetapi tidak menjalankan program-program dari partai. Apakah Pak Jokowi ini membiarkan dirinya sampai dipecat untuk mengambil simpati dari rakyat? Saya rasa dengan cara seperti itu sudah kedaluarsa. Kalau di zaman ini kan sudah era informasi, sedikit rakyatnya banyak tahulah tentang apa yang terjadi di mana-mana. Karena media elektronik ini. Kalau seandainya Pak Jokowi waktu itu rendah hati, memberikan surat pengunduran dirinya, mungkin peta politiknya akan berbeda. Kalau Pak Jokowi adalah seorang politisi yang terhormat di dalam tubuh PDIP, sebaiknya juga ketika keluar dari PDIP, seorang yang terhormat juga. Mungkin itu aja dari saya. Kalau ada pendapat-pendapat dari teman, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.